Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu GPAI Kecamatan Babakan Ciparai yang kami banggakan, pada momentum Kultum Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengar syukur dalam berbagai kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yaitu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu GPAI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat mendapatkan musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru 'inda ni'am, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru 'indal musibah, yaitu bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta,
jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Bapak Ibu GPAI yang kami muliakan, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Izamul jaza ma'izmil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauma batalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukh." Yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, barang siapa ridho, yaitu dengan menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam besarnya masalah yang kita hadapi. Melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Bapak Ibu, perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Bapak Ibu GPAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Makkah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan,
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ah ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Demikianlah kultum yang sederhana ini mengenai pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya dicintai olehnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan para Bapak Ibu GPAI Kecamatan Babakan Ciparai. Mohon maaf atas segala kelepatan dan kesalahan saya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.